Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min syahadati zuri wa ma katama syahadah. Ancaman orang yang bersaksi bohong atau orang yang menyembunyikan persaksian. Dia tuh tahu, tapi dia ngomongnya tidak tahu. Ditanya lagi tidak tahu, tidak tahu. Nah, ini termasuk diancam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fajtanibu rizqa minal awthani wajtanibu qawla zur. Jauhilah perkara yang keji berupa berhala-berhala, jauhilah perkataan yang bohong. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintahnya, ini larangannya, yaitu kamu harus menjauhi berhala-berhala. Ini perkara yang keji. Kejinya bagaimana? Yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, mengurusi kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok kamu kemudian sampai menyembah kepada berhala, nyembah patung-patung, yaitu perbuatan keji. Ya. Masa yang ngasih makan patung, ya kan? Yang ngasih, yang menciptakan kita siapa? Ya Allah. Terus kamu, ya itu kan dari patung ini. Lah patung yang menciptakan kan manusia, tukang kayu, tukang batu, begitu kan? Nah, kalau patung itu disembah, semestinya yang lebih pantas disembah adalah tukang kayu, karena dia yang bikin patung itu. Ya berat. Ini orang kalau pantas itu, ya apa? Patung-patung itu disembah, maka tukang batu yang lebih pantas untuk disembah. Nah, dia yang bikinnya. Kemudian jauhilah oleh kalian perkataan bohong. Bohong ini harus dijauhi, ini termasuk perbuatan dosa. Nah. Terus bagaimana ini? Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaktumha fa innahu azimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan suatu kesaksian, maka itu adalah perbuatan dosanya hati. Jadi atau orang itu misalnya ada persaksian di sini, harusnya dia tahu loh ini yang membunuh adalah si fulan, dia kemudian bohong. Dia bohong mengatakan bukan si fulan, atau saya tidak tahu. Nah, ini juga termasuk perbuatan dosa. Ya, ancamannya berat nanti. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu ketika duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabiukum bi akbaril kabair salasan. Rasulullah mengatakan, ingatlah, ya, aku akan menceritakan kepada kalian dengan paling dosanya dosa besar, dosa paling besar lagi. Sudah itu dosa besar, lebih besar lagi. Rasulullah mengatakan seperti itu 3 kali. Dikatakan berapa kali? 3 kali. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini dosa yang sangat besar. Menyekutukan Allah Ta'ala, menyembah kepada selain Allah, ya, baik itu nyembah patung atau nyembah lautan, nyembah jin, nyembah setan, nyembah iblis, nyembah hewan, nyembah manusia juga, ya, itu juga termasuk perbuatan syirik. Itu adalah termasuk dosa besar yang lebih besar lagi. Wa uququl walidaini, kemudian durhaka terhadap kedua orang tua. Ini dosa yang sangat besar. Makanya kamu kalau dengan orang tua itu tidak boleh durhaka, ya. Sampai misalnya berani sama orang tua, apalagi sampai ngomong kasar sama orang tua, membentak orang tua, ini termasuk durhaka, ya. Tidak boleh seperti itu. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Nah, orang tuanya begini, ya kamu ini harus sabar. Itu ujian. Nggak boleh kemudian orang berani sama orang tuanya. Itu namanya
durhaka terhadap kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa faqala. Ketika itu Rasulullah SAW sedang bersandar, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berkata, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ingatlah ucapan bohong, persaksian bohong. Fama zala yukariruha hatta qulna laitau sakata. Rasulullah terus-menerus mengulang-ulang perkataan itu sampai kita mengatakan mudah-mudahan Rasulullah diam, mudah-mudahan. Sampai terus Rasul mengatakan, ya, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ya. Ingatlah perkataan bohong, persaksian bohong. Terus beliau mengatakan seperti itu terus. Sampai sahabatnya itu saking terus-terusnya itu, mudah-mudahan Rasul sudah diam itu. Ini maknanya Bu, ini bahaya besar. Orang mengatakan kebohongan, orang bersaksi bohong, bersaksi palsu. Karena sekarang itu kalau di pengadilan-pengadilan itu sekarang sudah banyak orang itu saksi-saksi palsu, ya kan? Dia misalnya tahu perkara ini, misalnya si A yang membunuh si B, dia mengatakan tidak, yang membunuh si C. Berarti kan ini persaksian palsu. Dia tahu ada pembunuhan, dia mengatakan tidak tahu, ini juga termasuk saksi palsu. Itu. Apalagi sampai orang kemudian ya kan tidak membunuh, kemudian orang itu mengatakan si fulan itu yang membunuh, padahal si fulan tidak membunuh. Kamu tahu dari mana? Saya lihat diri dengan mata kepala sendiri begitu. Itu sekarang sudah banyak itu di pengadilan-pengadilan orang-orang yang bersaksi palsu, ya kan? Nah itu saksi-saksi palsu itu ancamannya sangat besar, berat. Dia dikatakan akbarul kabair, yaitu dosa besar yang paling besar lagi. Bukan dosa besar lagi, dosa besar yang paling besar. Pokoknya tidak ketulungan sebenarnya. Nah, itu makanya ini harus dihindari. Kamu kalau misalnya disuruh bersaksi, ini gimana? Misalnya ada orang mencuri, kamu tahu. Nah, yang mencuri siapa? Ya kamu harus katakan. Kalau kamu tidak katakan, itu sama seperti saksi palsu. Kalau mengatakan saya tidak tahu, itu berarti bohong. Persaksian yang bohong, yang palsu tidak boleh. Kemudian, waqala sallallahu alaihi wasallam lan tazula qadama syahidi zur hatta yujiballahu lahu nahar. Rasulullah SAW bersabda, tidak berhenti-hentinya ya, kedua telapak kaki orang yang bersaksi palsu sampai Allah Ta'ala mewajibkan neraka kepadanya. Jadi maksudnya orang itu masih seperti itu sampai benar-benar dia itu akhirnya diwajibkan, dipastikan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka. Jadi orang saksi palsu itu kakinya itu masih menginjak tanah ibaratnya dengan persaksian palsu sampai Allah mewajibkan masuk neraka. Artinya apa? Kalau orang bersaksi palsu, segera dia mencabut kesaksiannya, segera dia bertobat, kemudian dia membuat klarifikasi atau penjelasan, ya, bahwasanya persaksian saya yang kemarin itu adalah palsu. Harus tobat. Kalau tidak tobat, nanti oleh Allah Ta'ala di akhirat itu mesti dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati seperti ini, ya kan? Persaksian-persaksian palsu itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kadzama syahadatan idza tu'iya ilaiha kana kaman syahida bizur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembunyikan persaksian ketika dia diminta untuk bersaksi, maka dia seperti orang yang bersaksi palsu. Jadi orang diminta persaksian, kamu tahu enggak si fulan itu membunuh itu? Yang mengatakan saya tidak tahu. Kamu tahu enggak si fulan itu bawa pistol? Saya tidak tahu, ya kan? Kamu tahu enggak dia itu rumahnya di sini? Saya tidak tahu. Pokoknya tidak tahu. Ya, padahal dia tahu sebetulnya. Maka dia adalah saksi palsu. Itu ancamannya dimasukkan ke dalam neraka, kecuali dia mau bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Makanya ini
hal-hal seperti ini, ya kan? Jadi peringatan besar bagi kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Nah, mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan buruk, ditetapkan di jalan Allah sampai kita mati dalam keadaan husnul khotimah.